Uray Nazar, seorang pekerja lapangan yang biasa dipanggil Uray, bersama rekannya Aviano, yang akrab disapa Bujang, mendapat pekerjaan membuka tapak tower di wilayah Kapit, dekat Sibu, Malaysia. Perjalanan mereka dimulai dari Terminal Sibu pada pagi hari. Setelah melanjutkan perjalanan menggunakan WAP Express, keduanya tiba di Kapit sekitar pukul 1 siang. Uray segera menghubungi sang toke untuk menjemput mereka. Sambil menunggu, mereka duduk di sebuah kedai kopi sederhana. Tak lama kemudian, toke datang dan membawa mereka ke rumahnya untuk bermalam sebelum berangkat ke lokasi kerja keesokan harinya. Pagi buta sekitar pukul 5, mereka berangkat menuju lokasi. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam, menembus jalanan hutan hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan perbukitan yang masih sangat alami. Di sanalah titik pembangunan tower berada, namun tidak ada fasilitas apapun di lokasi. Tidak ada camp, tidak ada tempat berteduh. Mereka harus membangun semuanya dari nol. Dengan peralatan seadanya, terpal, gergaji, palu, dan paku, mereka mulai mencari kayu dan mendirikan camp sederhana. Pekerjaan itu menghabiskan hampir seharian penuh. Menjelang sore, sebuah camp darurat akhirnya berdiri. Di bawah camp, sekitar 300 meter menurun, terdapat anak sungai kecil. Tempat itu menjadi satu-satunya sumber air mereka. Sore itu, mereka turun untuk mandi sekaligus mencari ikan untuk makan malam. Malam pertama di camp terasa janggal. Bujang terlihat gelisah. Ia mengigau dalam tidurnya, berbicara tidak jelas seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat. Uray hanya menganggapnya kelelahan. Keesokan harinya mereka mulai bekerja membuka lahan. Area yang harus diratakan cukup luas, sekitar 80 kali 80 meter. Pekerjaan fisik yang berat itu terus berlanjut hingga sore hari. Namun malam berikutnya, keganjilan kembali terjadi. Bujang kembali mengigau. Kali ini lebih keras, bahkan seperti berteriak. Suaranya memecah kesunyian hutan. Uray terbangun dan menegurnya, merasa tidak nyaman dengan suara itu yang seolah memanggil sesuatu di tengah sunyi. Hari demi hari berlalu hingga memasuki hari keempat. Persediaan solar untuk alat berat habis dan kiriman dari toke belum tiba. Mereka pun terpaksa berhenti bekerja sementara. Pagi itu, untuk mengisi waktu mereka turun ke sungai yang lebih besar, sekitar 100 meter dari camp. Airnya jernih, dikelilingi batu-batu besar. Saat itulah Bujang melihat sesuatu yang aneh. Di sela batu ia menemukan benda menyerupai buah tomat. Warnanya mencolok tapi bentuknya sedikit berbeda. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil buah itu dan memasukkannya ke dalam saku. Mereka kembali ke camp menjelang sore dengan hasil tangkapan ikan. Namun malam itu sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Bujang mulai mengeluh kesakitan. Rasa nyeri muncul di bagian kemaluannya. Awalnya ringan, tapi perlahan memburuk. Dalam waktu singkat, bagian itu membengkak tidak wajar. Ukurannya terus membesar, disertai rasa sakit yang luar biasa. Ia bahkan kesulitan buang air kecil. Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika mulai keluar nanah dan darah. Menjelang subuh sekitar pukul 4, Uray berusaha mencari sinyal di puncak bukit untuk menghubungi toke. Sinyal sangat sulit didapat, namun akhirnya ia berhasil menelepon. Panggilan pertama tidak diangkat, hingga akhirnya toke menelepon balik sekitar pukul 5 pagi. Uray menceritakan semuanya. Awalnya toke terdengar santai, bahkan sempat tertawa. Namun saat mendengar kondisi Bujang yang semakin parah, suaranya berubah serius. Ia berjanji akan datang. Namun Uray tidak berani menunggu lebih lama di camp. Pagi itu juga ia memutuskan membawa Bujang turun menuju Kapit. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah perkampungan rumah panjang bernama Kampung Rumah Jala. Di sanalah mereka mendapatkan penjelasan yang membuat semuanya terasa masuk akal, sekaligus menakutkan. Warga kampung mengatakan bahwa di kawasan itu ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang menemukan buah aneh di hutan atau di sungai, tidak boleh mengambilnya. Buah-buah itu dipercaya bukan buah biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Uray langsung teringat pada kejadian di sungai. Apa yang dialami Bujang ternyata sesuai dengan cerita warga. Akhirnya rencana membawa Bujang ke rumah sakit dibatalkan. Toke pun mengalah dan menyuruh mereka pulang saja. Ia sempat menawarkan agar Uray tetap bekerja dan mencari pengganti, namun Uray menolak. Ia memilih pulang bersama kawannya.
Meski hanya bekerja 4 hari, mereka tetap dibayar masing-masing 800 ringgit, cukup untuk ongkos pulang. Perjalanan panjang kembali mereka tempuh. Dari Kapit ke Sibu menginap semalam, lalu melanjutkan ke Kuching dan kembali ke perbatasan Aruk sebelum akhirnya pulang ke daerah masing-masing. Sekitar sebulan kemudian, Bujang datang menemui Urai. Kondisinya sudah pulih sepenuhnya. Ia mengaku berobat secara kampung, menggunakan pengobatan tradisional. Tidak ada lagi pembengkakan, tidak ada lagi rasa sakit. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari ingatan mereka berdua, bahwa di hutan, tidak semua yang terlihat bisa dianggap biasa.